Langsung saja ke pengertian uji Friedman. Uji Friedman ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh M. Friedman pada tahun 1937. Uji Friedman digunakan sebagai alternatif dari teknik analisis varian dua arah. Uji ini tidak memerlukan anggapan bahwa populasi yang diteliti harus berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama atau homogen. Jadi pada prinsipnya, kalau di statistika parametrik kita mempunyai uji ANAVA untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Nah, di statistika non-parametrik ini, kita memiliki uji yang serupa untuk tujuan yang sama, yaitu uji Friedman. Oleh karena itu, lengkapnya uji ini dinamakan analisis varian jenjang dua arah Friedman. Uji Friedman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Nah, apa itu rancangan acak kelompok lengkap? Rancangan acak kelompok lengkap ini merupakan suatu rancangan percobaan di mana dalam suatu kelompok atau yang kita sebut sebagai blok satuan percobaan terdapat T perlakuan yang muncul dalam jumlah yang sama dan sejumlah T perlakuan tersebut ditempatkan secara acak pada setiap blok atau kelompok tersebut. Nah, dalam perhitungannya atau pengerjaannya, uji Friedman ini memiliki dua sudut pandang. Satu, yaitu perhitungan yang melibatkan median yang akan dibahas oleh bantuan Minitab. Dua, dengan sudut pandang atau perhitungan rata-rata yang akan dibahas oleh bantuan SPSS dan secara manual oleh bantuan Excel. Namun kedua prinsip tersebut menghasilkan perhitungan yang sama. Nah, ketika pengaruh perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda, respon dari subjek yang diberi suatu perlakuan akan memiliki median yang sama dengan respon dari subjek yang diberi perlakuan lainnya. Setelah pengaruh pengelompokan perubahan tersebut dihilangkan, sehingga uji ini analog atau serupa dengan prosedur parametrik analisis seragam atau varian dua arah. Nah, lalu apa saja asumsi dari uji Friedman ini? Nah, di sini yang pertama jelas tadi udah dibahas bahwa uji Friedman ini tidak melakukan anggapan atau asumsi bahwa populasi diteliti harus berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama, atau secara ringkasnya, uji ini tidak memerlukan anggapan normalitas dan homogenitas. Nah, yang kedua, data terdiri dari N kelompok yang saling bebas dengan ukuran keperlakuan. Nah, maksudnya apa? Artinya, data terdiri dari N kelompok yang saling bebas dengan ukuran keperlakuan tersebut. Artinya kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tidak dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan dikenakan pada keperlakuan tersebut. Ketiga, perubahan yang kita amati bersifat kontinu. Artinya apa kontinu itu? Artinya perubahan tersebut tidak dapat terjadi hanya sekali, tapi harus kontinu dari waktu ke waktu. Keempat, pengamatan dalam setiap kelompok dapat diperingkat berdasarkan besarannya. Nah, hal ini dikarenakan dalam perhitungannya nanti kita akan memerlukan ranking atau peringkat dari tiap kelompok, sehingga haruslah data tersebut dapat diperingkat berdasarkan besarannya. Besaran di sini diartikan sebagai satuan yang sedang kita amati atau yang sedang kita bicarakan dalam setiap permasalahan. Asumsi lanjutannya, yang pertama, yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima berarti. Yang kelima, data yang kita teliti harus berskala ordinal, interval atau rasio. Nah, pada umumnya, dalam statistika non-parametrik ini, sampel atau populasinya berbentuk ordinal, karena data ordinal ini mayoritas tidak berdistribusi normal, sehingga apabila data yang kita temukan dalam bentuk selain dari ordinal atau dalam bentuk interval atau rasio, sebaiknya diubah terlebih dahulu menjadi data berskala ordinal. Nah, syarat yang keenam atau asumsi yang keenam, perlakuan yang digunakan setidaknya sebanyak 3 perlakuan. Nah, asumsi yang terakhir ini, pada akhirnya dalam uji Friedman ini kita kan mau menerima atau menolak H0 nih. Nah, menerima atau menolak H0 tergantung taraf signifikasinya. Nah, ada syarat untuk menentukan taraf signifikasi ini. Apabila N dan K-nya itu kita anggap kecil atau kurang dari 4, maka kita akan menggunakan tabel Friedman. Sedangkan untuk N dan K-nya yang cukup besar atau yang lebih dari 4, kita menggunakan tabel harga kritis dari C square atau C kuadrat.
Nah, selanjutnya saya dengan Siti Aminah akan mencoba menjelaskan tentang fungsi pengujian uji Friedman. Fungsi pengujian uji Friedman ini yaitu untuk menguji perbedaan ranking populasi berdasarkan ranking K sampel berpasangan, di mana sampel yang diuji jumlahnya lebih dari 2, dengan minimal data skala berbentuk ordinal. Berpasangan di sini bisa bermakna kombinasi, artinya perlakuan yang diberikan bersifat pengulangan pada setiap kondisi yang dijumpai di lapangan pada saat pengumpulan proses data. Sesuai dengan fungsi pengujiannya, maka tujuan pengujian Friedman ini yaitu untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Nah, berikut adalah rancangan data uji Friedman, di mana kolom dari tabel menunjukkan banyaknya perlakuan yang disimbolkan dengan K, sedangkan simbol N menunjukkan jumlah baris ataupun jumlah subjek. Kemudian, setiap data dalam tabel perlakuan diperingkatkan secara terpisah yang disimbolkan dengan X. Selanjutnya, setiap peringkat kemudian dijumlahkan yang disimbolkan dengan R. Tahapan uji Friedman terbagi menjadi 4 tahap, yaitu perumusan hipotesis, statistik uji, kriteria uji, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perumusan hipotesisnya, di mana H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan atau pengaruh di antara perlakuan-perlakuan yang diberikan, sedangkan H1 menyatakan terdapat paling tidak satu perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda dari perlakuan lainnya. Selanjutnya yaitu menghitung statistik ujinya. Pertama, urutkan terlebih dahulu pengamatan-pengamatan dalam setiap kelompok secara terpisah dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian, jika terdapat nilai yang sama dalam kelompok, maka beri peringkat tengah. Lalu gunakan rumus uji Friedman seperti pada gambar berikut. Rumus ini digunakan jika tidak terdapat ranking ataupun peringkat yang sama dalam setiap kelompoknya. Nah, tahap berikutnya yaitu kriteria pengujian. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu menentukan nilai alfa dan derajat kebebasannya. Kemudian, nilai yang diperoleh dari statistik uji Friedman yang kita sebut atau kita simbolkan dengan FR kuadrat dibandingkan dengan nilai kritis C kuadrat yang dilihat dari tabel C kuadrat. Jika nilai FR kuadrat lebih kecil sama dengan nilai kritis C kuadrat, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai FR kuadrat lebih besar dari nilai kritis C kuadrat, maka H0 ditolak. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan dari hasil perhitungan sesuai dengan hipotesis yang dibuat dan dapat dilihat apakah ada perbedaannya atau tidak. Selanjutnya, jika kita menemukan suatu kondisi di mana terdapat ranking yang bernilai sama atau ties, maka rumus statistik ujinya dapat digunakan rumus seperti yang terdapat pada gambar berikut. Nah, untuk kriteria ujinya terdapat ketentuan-ketentuan tentang jumlah N dan K-nya seperti yang terdapat pada layar. Selain itu, kita juga membutuhkan tabel C dan tabel N. Untuk N dan atau K yang lebih besar dari yang ditunjukkan pada tabel N, kemungkinan yang berkaitan dapat ditentukan dengan melihat tabel C dengan derajat kebebasan yaitu K dikurangi 1. Selanjutnya, jika nilai yang dihasilkan sama dengan atau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, nggak hanya itu aja, ada juga kondisi lain yang dapat kita temukan. Misalnya ketika terjadi penolakan H0, yaitu terdapat uji lanjutan Friedman, di mana uji lanjutan ini berfungsi untuk mengetahui di mana letak perbedaan yang terjadi antara kategori sampelnya. Pada uji lanjutan ini diperlukan suatu prosedur perbandingan berganda yang konsisten untuk dapat digunakan bersama dengan uji Friedman. Hipotesis yang diuji pada uji lanjutan Friedman ini yaitu berupa H0 menyatakan MI sama dengan MJ, di mana hal ini menyatakan tidak adanya perbedaan perlakuan. Sedangkan H1 menyatakan MI tidak sama dengan MJ, di mana I tidak sama dengan J, menyatakan adanya perbedaan perlakuan. Berkaitan dengan kriteria ujinya, jika hipotesis A0-nya ditolak,
maka dilakukan uji selisih mutlak antara kelompok RI dan kelompok RJ. Yakni jika selisih mutlak antara kelompok tersebut memenuhi kedua kondisi perumusan seperti yang terdapat pada layar, baik dengan menggunakan rata-rata ranking ataupun tidak, lalu dengan memperoleh nilai Z dari tabel AII, maka kita dapat menolak hipotesis nolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erfadil Hafidiyah Solihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan uji Friedman. Kelompok kami memilih masalah yaitu seorang produsen kerupuk ingin memasarkan kerupuk dengan 4 rasa, yakni rasa ayam, daging, ikan, dan udang ke kota B. Sebelum memasarkan kerupuk-kerupuk tersebut, produsen tersebut ingin mengetahui respon dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya terhadap keempat rasa kerupuk tersebut. Respon tersebut berupa nilai yang diberikan oleh masyarakat. Nilai tersebut berkisar dari 10 sampai 100. Produsen tersebut mempersilahkan 12 orang responden untuk mencicipi keempat rasa kerupuk tersebut dan memberikan penilaian atau respon dari keempat rasa kerupuk tersebut. Data diberikan pada tabel. Nanti tabelnya akan diperlihatkan. Berdasarkan data pada tabel, subjek bernama Ugi memberikan nilai 90 terhadap kerupuk rasa ayam, nilai 85 terhadap kerupuk rasa daging, nilai 83 terhadap kerupuk rasa ikan, dan nilai 70 terhadap kerupuk rasa udang. Pada tingkat signifikansi 5% berikut akan diuji apakah keempat rasa kerupuk tersebut memberikan kepuasan yang sama. Nah, di sini ada datanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Responden bernama Ugi memberikan nilai 90 untuk menyatakan rasa terhadap kerupuk rasa ayam, dan 85 untuk kerupuk rasa daging, 83 untuk kerupuk rasa ikan, dan 70 untuk kerupuk rasa udang, dan seterusnya. Respondennya berjumlah 12 orang. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan uji Friedman yaitu adalah merumuskan hipotesis. Di sini H0 menyatakan bahwa keempat jenis kerupuk memberikan kepuasan rasa yang sama. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika, dan H1-nya menyatakan bahwa paling tidak terdapat satu rasa kerupuk yang memberikan kepuasan rasa yang berbeda di antara kerupuk-kerupuk lainnya, atau terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika. Atau dapat juga dituliskan dengan H0 itu sama dengan, atau H0 menyatakan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4, dengan M itu adalah kepuasan rasanya. Dan H1-nya ada minimal 1, MI tidak sama dengan MJ, di mana I tidak sama dengan J. Dan I serta J itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya masih di tahap statistik uji, yaitu menghitung nilai statistik dari uji Friedman atau FR kuadrat. Nah, FR kuadrat ini rumusnya sama dengan 12 dibagi N dikali K ditambah 1 dikalikan dengan sigma RJ kuadrat dengan J dari 1 sampai K dikurangi 3 dikali N dikali K ditambah 1. Nah, N ini menyatakan jumlah responden dan K menyatakan banyak perlakuan. Karena dalam permasalahan ini respondennya ada 12, maka N-nya sama dengan 12 dan K-nya sebanyak 4. Karena terdapat 4 perlakuan. Di sini kita dapat menghitung nilai FR kuadrat, diperoleh nilai FR kuadrat itu sama dengan 6,1. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh C kuadrat kritis atau nilai kritis C kuadrat sama dengan 7,815. Nah, karena nilai statistik uji Friedman atau FR kuadrat itu sama dengan 6,1 kurang dari nilai kritis C kuadrat sama dengan 7,815, maka hipotesis H0 diterima.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada uji Friedman, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini berarti keempat jenis kerupuk memberikan kepuasan rasa yang sama. Nah, karena H0-nya diterima, maka tidak diperlukan pengujian lanjutan untuk uji Friedman. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di Verena Rami. Setelah menghitung secara manual dan dengan bantuan perhitungan Excel, selanjutnya akan dijelaskan uji Friedman dengan menggunakan bantuan aplikasi Minitab. Penggunaan aplikasi Minitab ini dilakukan kepada kasus yang sama, yaitu kita memiliki kasus seperti ini dan ada data seperti ini. Nah, tahap pertama yang dilakukan pada penggunaan uji Friedman menggunakan Minitab sama saja, itu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang digunakannya juga sama, gitu ini. Dan statistik uji yang digunakannya juga masih sama dengan taraf signifikansi 0,05, derajat kebebasan 3, dan C kuadrat tabel 7,815. Hanya saja yang membedakan pada penggunaan aplikasi Minitab ini yaitu kriteria pengujian yang digunakan. Ada dua cara yang digunakan dalam kriteria pengujian menggunakan Minitab ini. Yang pertama menggunakan asymptotic atau p-value atau nilai probabilitas, di mana jika dia lebih besar dari 0,05 ini taraf signifikansinya, maka H0 diterima. Dan kalau kurang dari sama dengan 0,5 maka H0 ditolak. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan nilai chi-square hitung, di mana jika didapatkan nilai chi-square hitungnya lebih kecil sama dengan chi-square tabel, chi-square tabelnya itu kita dapatkan 7,815, maka H0 diterima. Dan apabila nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Langsung saja menggunakan aplikasi Minitab. Tahap selanjutnya yaitu kita menginputkan data seperti ini. Jadi disusun berdasarkan responden dan perlakuannya. Perlakuannya ini kan responden mencoba beberapa kerupuk rasa. Nah, jadi diinputkan sampai semua responden seperti ini. Dan sebelum melakukan uji Friedman, hal yang harus kita lakukan adalah menguji distribusi normal atau tidakkah data yang diujikan. Mengapa harus diuji? Karena pada uji Friedman ini lebih baik data itu tidak berdistribusi normal. Kalau dia berdistribusi normal, maka kurang tepat jika menggunakan uji Friedman. Nah, langkah untuk menguji distribusi normal menggunakan Minitab yaitu input data masing-masing dari perlakuan, lalu kita ke stat, basic statistik, dan normality test. Nah, apa yang kita ingin ujikan normalitasnya? Misalkan kita ayam, pilih, lalu kita klik Kolmogorov Smirnov gitu. Atau kita mau pakai Sapir-Whorf juga bisa, tapi kita di sini menggunakan Kolmogorov Smirnov. Klik OK. Dan lihat di sini p-value-nya lebih besar 0,150, di mana nilai p-value dari ayam ini lebih besar dari taraf signifikansi itu 0,05. Jadi H0 diterima dalam artian ayam ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita menguji distribusi dari daging. Kita tinggal select, lalu Kolmogorov Smirnov, oke. Dan kita lihat p-value dari daging ini kurang dari 0,010. Dalam artian dia itu lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05, maka daging ini bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya. Selanjutnya uji ikan Kolmogorov Smirnov. Nah, dilihat p-value-nya ini lebih besar dari 0,150. Dalam artian p-value dari ikan ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Ikan ini berdistribusi normal. Selanjutnya yang terakhir, kita uji distribusi normal dari udang.
klik Kolmogorov Smirnov. Nah, dilihat p-value dari udang ini lebih kecil dari 0,010, dalam artian dia itu lebih kecil dari taraf signifikansi, sehingga udang ini berdistribusi bukan normal. Nah, jadi kita tadi dapatkan ayam ini normal, daging tidak normal, bukan berasal dari distribusi normal, dan ikan ini berdistribusi normal, udang tidak berdistribusi normal. Dari 4 ini terdapat daging dan udang yang bukan berasal dari distribusi normal, sehingga kita bisa lanjutkan uji Friedman kepada data yang ada gitu. Nah, kembali lagi ke data yang ini. Nah, pada data yang ini kita langsung saja menggunakan uji Friedman. Nah, mudah dalam Minitab ini kita ke start, lalu ke non-parametric test, lalu ke Friedman. Mudah ya. Nah, respon di sini kita isi dengan nilai. Treatmentnya, berbagai treatmentnya ini kan berbeda kerupuk rasa, berarti kerupuk rasa. Lalu bloknya ini nama. Klik OK. Nah, didapatkan hasil ini. Lihat di bagian sessionnya. Nah, uji Friedman test nilai versus kerupuk rasa blok by nama. Nah, kita kan sudah mendapatkan S ini artinya chi-square, hitungnya 6,10, df itu derajat kebebasan, P-nya itu p-value, didapatkan 0,107, dan N ini jumlah datanya, masing-masing ada 12 data, dan nilai tengah atau nilai median dari masing-masing datanya itu seperti ini, dan ini ranking dari setiap datanya. Nah, yang digunakan pada pengujian Minitab ini yaitu kriteria pengujian yang ini. Nah, pertama, jika kita mengambil dengan p-value atau asymptotic, yaitu yang didapatkan asymptoticnya itu atau p-value-nya itu 0,107. Dalam artian 0,107 ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena dia lebih besar, maka H0 diterima. Kita lihat jika kita menggunakan nilai chi-square hitung. Chi-square hitung yang didapatkan adalah 6,10. Sementara yang didapatkan chi-square tabelnya itu 7,815. Dalam artian chi-square hitungnya itu lebih kecil dari nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil dari 7,815, sehingga H0-nya diterima gitu. Jadi walaupun kita menggunakan p-value atau chi-square hitung, sama-sama H0-nya diterima. Dalam artian maksudnya apa H0 diterima ini? H0 diterima berarti keempat jenis kerupuk ini memberikan kepuasan rasa yang sama. Dalam artian perbedaan yang terjadi tidak signifikan secara statistik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji Friedman dengan bantuan software SPSS. Nah, ini adalah data mengenai masalah tersebut. Untuk melakukan uji Friedman, pada kasus tersebut kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Diketahui bahwa H0-nya adalah keempat jenis kerupuk memberikan kepuasan rasa yang sama, yakni perbedaan yang terjadi tidak signifikan secara statistika. Dan H1-nya adalah paling tidak terdapat satu rasa kerupuk yang memberikan kepuasan rasa berbeda di antara rasa kerupuk lainnya. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengujian kriteria dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan nilai probabilitas atau signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan nilai chi-square hitung. Apabila nilai chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka H0 diterima. Dan apabila nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Setelah itu, buka software SPSS, kemudian inputkan data ke dalam SPSS sesuai dengan tabel yang sebelumnya ditampilkan.
Di bagian data view terlihat seperti ini. Kemudian untuk di bagian variable view terdapat 5 variabel. Yang pertama ada nama, tipenya itu string, kemudian datanya berbentuk nominal. Selanjutnya ada juga variabel ayam, daging, ikan, dan udang, tipenya numerik dan datanya berbentuk skala atau scale. Sebelum melakukan uji Friedman, lakukan dulu uji normalitas. Hal ini hanya untuk mengetahui data dari keempat variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika hasilnya semua data berdistribusi normal, maka kurang tepat menggunakan uji Friedman untuk analisis data penelitian. Lebih tepat menggunakan statistik parametrik. Sementara jika data dari salah satu atau lebih dari satu variabel tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat dilanjutkan. Untuk melakukan uji normalitas, dari menu utama SPSS, pilih dan klik menu Analyze. Kemudian, pilih submenu Descriptive Statistics dan klik Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya, masukkan variabel kerupuk rasa ayam, kerupuk rasa daging, kerupuk rasa ikan, dan kerupuk rasa udang dengan mengklik tanda panah. Pada pilihan Plots, beri tanda centang pada Normality Plots with Test. Kemudian klik Continue. Tahap selanjutnya, klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul Explore. Kemudian, cukup perhatikan output pada tabel Test of Normality. Pada data tersebut, jika kita mengacu pada nilai Shapiro-Wilk, nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk kerupuk rasa ayam itu 0,096, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk kerupuk rasa daging sama dengan 0,007, kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk kerupuk rasa ikan sama dengan 0,160, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk kerupuk rasa udang sama dengan 0,008, kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Karena terdapat variabel yang memiliki data tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat dilanjutkan. Untuk melakukan uji Friedman, dari menu utama SPSS, pilih dan klik menu Analyze. Kemudian, pilih submenu Non-Parametric Test. Pilih Legacy Dialogs, dan klik K-Related Samples. Maka akan muncul kotak dialog Test for Several Related Samples. Selanjutnya, masukkan variabel kerupuk rasa ayam, kerupuk rasa daging, kerupuk rasa ikan, dan kerupuk rasa udang dengan mengklik tanda panah. Untuk bagian test type, beri centang pada Friedman. Pada pilihan Statistics, beri tanda centang pada Descriptive dan Quartiles jika data tersebut diperlukan. Kemudian klik Continue. Tahap selanjutnya adalah klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul Non-Parametric Test. Perhatikanlah tabel output Descriptive Statistic. Informasi yang dapat diperoleh dari ringkasan tabel output Descriptive Statistic adalah nilai N atau banyaknya responden. Dalam hal ini ada 12 orang yang memberikan penilaian atau respon dari rasa kerupuk ayam, daging, ikan, dan udang yang telah dicicipi. Kemudian mean atau rata-rata dari masing-masing penilaian rasa kerupuk yang diteliti yaitu rasa ayam 78,33, rasa daging 75,42, rasa ikan 71,25, dan rasa udang 81,50. Selanjutnya terdapat standard deviation atau standar deviasi dari masing-masing penilaian rasa kerupuk yang diteliti, yaitu rasa ayam 10,731,
rasa daging 10,757, rasa ikan 7,829, dan rasa udang 10,158. Terdapat informasi tentang nilai maksimum atau tertinggi dan nilai minimum terendah dari masing-masing penilaian rasa kerupuk. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai persentil dari masing-masing penilaian rasa kerupuk. Selanjutnya, perhatikanlah tabel output ranks. Tabel output ranks tersebut menunjukkan rata-rata penilaian rasa kerupuk dalam bentuk ranking, di mana penilaian paling tinggi berada pada penilaian kerupuk rasa ayam. Kemudian, perhatikanlah tabel output test statistics. Tabel output test statistics digunakan untuk menginterpretasikan pengambilan keputusan dan membuat kesimpulan dari uji Friedman. Dari data tersebut, jika kita menggunakan nilai probabilitas atau signifikansi, diperoleh nilai signifikansi sama dengan 0,107, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat jenis kerupuk memberikan kepuasan rasa yang sama. Dari data tersebut juga, jika kita menggunakan nilai chi-square hitung, diperoleh nilai chi-square hitung sama dengan 6,100. Kemudian, nilai chi-square tabel dapat diperoleh dari tabel chi-square dengan DF sama dengan 3 dan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga didapatkan nilai chi-square tabel sama dengan 7,815. Karena nilai chi-square hitung sama dengan 6,100 kurang dari nilai chi-square tabel sama dengan 7,815, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat jenis kerupuk memberikan kepuasan rasa yang sama. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.